Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudara yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya mujibah sailin. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang makmum dianjurkan untuk mengikuti gerakan imam dan membaca surat Al-Fatihah. Ketika sholat pun hukumnya wajib, karena merupakan salah satu rukun sholat. Namun, terjadi perbedaan antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Ketika sholat sendiri, seorang muslim membaca secara berurutan Al-Fatihah dan surat pendek. Akan tetapi, ketika menjadi makmum dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam terlebih dahulu. Bagi makmum masbuk, tidak menyelesaikan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama masih bisa dibenarkan, yakni ketika ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya disebabkan imam sudah rukuk, sehingga ia harus segera menyesuaikan dengan apa yang dilakukan imam. Dalam masalah ini kewajiban makmum sudah dalam tanggungan imam. Terkait dengan pertanyaan kapan sebaiknya seorang makmum membaca Al-Fatihah, hal ini dapat ditemukan jawabannya dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, sebagai berikut. Hendaklah imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan amin. Segera selesai membaca surat Al-Fatihah. Demikian pula makmum hendaknya melakukan hal yang sama dengan imam secara bersama-sama, dan tidak menunggu imam selesai mengucapkannya. Hendaklah imam diam sejenak atau beberapa lama setelah membaca surat Al-Fatihah. Hal ini dimaksudkan agar di samping ia dapat mengatur nafasnya kembali. Juga agar makmum membaca Al-Fatihah dengan suara jelas pada saat ia diam. Cara ini memungkinkan makmum dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan makmum hendaknya tidak membaca surat kecuali bila ia tidak bisa mendengarkan suara bacaan imam. Dari kutipan di atas, dapat diuraikan seorang imam hendaknya secara bersama-sama dengan makmum mengucapkan amin dengan suara keras. Setelah itu hendaknya imam diam sejenak atau beberapa lama untuk memberikan kesempatan kepada makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah masing-masing, sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatur nafasnya normal kembali. Cara makmum membaca Al-Fatihah harus dengan suara jelas atau tidak dibatin, namun tidak sampai mengganggu makmum lain di sebelah kiri dan kanannya. Ketika para makmum kira-kira telah selesai membaca Al-Fatihah masing-masing, hendaklah imam membaca surat dengan suara keras agar didengar secara jelas oleh mereka. Jadi pada saat imam mulai membaca surat setelah mengucapkan amin bersama-sama makmum, makmum hendaknya sudah selesai membaca Al-Fatihah. Jika ternyata belum selesai, makmum wajib menyelesaikannya, karena sekali lagi membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun syalat yang mempengaruhi sah tidaknya. Hal yang sebaiknya dilakukan makmum setelah membaca Al-Fatihah adalah mendengarkan imam membaca surat dengan suara kerasnya sebelum akhirnya imam melakukan rukuk. Dalam hal makmum tidak mendengar suara imam karena ada satu atau lain hal, misalnya mesin pengeras suara mati atau lainnya, maka makmum diperbolehkan membaca surat dengan suara jelas atau tidak dibatin. Di saat imam sebenarnya sedang membaca surat, makmum memang sebaiknya mendengarkan atau menyimak apa yang dibaca imam secara keras, terutama Al-Fatihah dan surat. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan sebagai berikut. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Dalam hal ini, keterlibatan makmum dalam mendengarkan atau menyimak apa yang dibaca imam, terutama Al-Fatihah dan surat, sangat penting untuk mengantisipasi kalau imam lupa atau salah dalam bacaannya, sehingga makmum bisa membantu mengingatkan atau membetulkan bagaimana bacaan yang seharusnya.
Dengan demikian ada kerjasama yang baik dalam sholat antara imam dan makmum. Meski petunjuk Imam Al-Ghazali tentang kapan sebaiknya makmum membaca Al-Fatihah sudah jelas, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Dalam praktiknya imam tidak selalu memberi waktu yang cukup kepada makmum sebelum melakukan ruku. Jarak antara amin dengan bacaan surat terkadang sangat pendek. Akibatnya kadang-kadang terjadi makmum masih membaca Al-Fatihah pada saat imam sudah mulai membaca surat. Apalagi di saat Ramadan, di mana umat Islam disunahkan melaksanakan jamaah sholat tarawih. Terkadang terjadi ada seorang imam yang cepat sekali baik gerakan maupun bacaannya di dalam sholat. Hal ini memang tidak mempengaruhi keabsahan sholat berjamaah, tetapi kurang baik dilihat dari adab berjamaah. Memang pembahasan topik ini dalam kitab Bidayatul Hidayah ada dalam bab adab imam dan makmum. Jadi pembahasan topik ini dalam perspektif ilmu tasawuf. Sehingga terasa sekali kehati-hatian Imam Al-Ghazali dalam masalah ini yang sekaligus memberikan petunjuk bagaimana idealnya sholat jamaah dilaksanakan dengan kualitas tinggi. Kesimpulannya, makmum hendaknya dalam membaca Al-Fatihah tidak membarengi imam saat membaca umul kitab ini. Hendaklah ia membacanya antara amin dan bacaan surat oleh imam. Tentu saja ini berlaku untuk sholat-sholat tertentu di mana imam harus membaca Al-Fatihah secara keras. Seperti dalam sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dalam hal imam tidak memberikan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah sebelum ia membaca surat, maka makmum kecuali makmum masbuk harus tetap menyelesaikannya meski imam sudah mulai membaca surat. Karena dalam setiap rakaat sholat ada kewajiban kita membacanya, yakni di saat kita berdiri dalam kondisi normal. Demikianlah penjelasan mengenai kapan waktu membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum sholat berjamaah. Semoga dapat menambah khazanah keislaman kita. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.